Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sebagai rumusan dan pedoman saja, tetapi menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, kelompok kami melaksanakan eksperimen sosial yang berjudul implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi dari Sistem Informasi Angkatan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Ihsan Cendekia dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2021. Halo, perkenalkan nama saya Henry Kevin Marsino Ratu dari Sistem Informasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sejauh ini untuk toleransi yang ada di sekitar kita sudah cukup dan patut dikembangin lah gitu. Oke, menurut saya pribadi untuk toleransi beragama saat ini sesuai dengan Pancasila karena bisa kita lihat dari di berbagai negara terutama di Indonesia kayak di Bali contohnya itu terlihat saling rukun antara agama yang lain dengan yang lain, contohnya seperti gereja dan juga masjid itu semua saling rukun lah, saling berdempetan tapi tetap rukun seperti itu. Toleransi yang diterapkan di Indonesia itu sudah sesuai dengan Pancasila. Baik, terima kasih. Untuk penerapan etika sejauh ini yang saya ketahui di lingkungan sekitar saya, sejauh ini sudah baik. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait kesopanan maupun attitude dalam berpendapat di sekitar kita gitu. Oke, untuk penerapan etika sendiri menurut saya setiap zamannya pasti berkembang. Tapi untuk generasi Z ini agak kurang dikarenakan kita terbiasa literasi dari sosial media bukan secara langsung. Jadi ketika penerapannya di dunia real life atau secara langsung itu terkadang kurang sopan santun etika itu. Penerapan etika pada generasi Z menurut saya itu masih kurang ya. Soalnya kalau dilihat dari banyak sisi juga generasi Z itu merasa mereka yang lebih pandai dalam dunia yang sekarang atau bisa kita bilang industri sekarang. Mereka lebih lihai dalam menjalankan teknologi, jadi mereka ngerasa kalau etika atau kesopanan ataupun adab ke orang yang lebih tua itu tidak diperlukan. Itu sih. Baik, terkait bagaimana ataupun Pancasila saat ini itu masih relevan apa tidak, menurut saya cukup relevan karena bagaimana itu penyusunan Pancasila dari zaman sebelum kemerdekaan itu sudah mengacu dengan semua kehidupan di masa depan kita gitu. Jadi untuk sejauh ini menurut saya Pancasila sudah cukup baik dalam menjadi pedoman negara Indonesia. Namun perlu ditingkatkan lagi dan diketahui lagi terkait pengamalan butir-butir Pancasila tersebut. Terima kasih. Oke, menurut saya Pancasila masih relevan. Kenapa? Karena dari dulu Pancasila ini diambil dari satu kesatuan masyarakat Indonesia, di mana keputusan ini nggak diambil dari satu kaum, tapi mempertimbangkan semuanya. Seperti di Pancasila pertama kan diganti untuk ketuhanan yang Maha Esa, bukan untuk kepercayaan Islam seperti itu. Jadi menurut saya pribadi sampai sekarang masih relevan. Menurut saya Pancasila itu masih relevan saat ini, terutama bagi Indonesia karena banyaknya kesesuaian terutama dalam budaya ya. Kan kita negara majemuk, banyak banget budaya kita. Tentunya Pancasila itu menjadi suatu penguat bagi masing-masing budaya atau masing-masing suku agar tetap bersama atau tetap satu teguh. Baik, terkait demokrasi dalam berpendapat apakah itu masih relevan dengan butir-butir Pancasila, menurut saya ada beberapa hal yang cukup relevan, namun ada juga yang masih menjadi polemik terkait demokrasi tersebut. Oke, untuk pelaksanaan demokrasi itu sendiri menurut saya masih berpatokan dengan Pancasila atau sesuai dengan Pancasila. Karena bisa kita lihat kalau misalnya kita pilkada atau mungkin sekarang ada pemilihan rektor di UB sendiri, itu ada tahap-tahapnya sendiri sesuai dengan birokrasi gitu, yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri.
Menurut saya masih. Kenapa? Karena kalau kita lihat atau kita tarik garis ataupun tarik tali dari semua hal yang biasa dilakukan manusia atau masyarakat Indonesia, terutama misalnya demo atau unjuk rasa gitu kan, biasanya itu pasti ada suatu hal yang ngebuat mereka melakukan itu. Biasanya sih karena keadilan. Kenapa keadilan dan saya bilang keadilan? Karena kalau kita lihat terkadang misalnya pemerintah menaikkan subsidi BBM atau harga BBM itu teman-teman kita yang berada di strata paling bawah ataupun mereka yang kurang mampu merasa bahwa mereka dirugikan. Oleh karena itu mereka rasa itu tidak adil. Jadi mereka melihat bahwa Pancasila itu ada butir yang berbunyi keadilan bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya mereka merasa bahwa demokrasi atau berunjuk rasa menyatakan pendapat di tempat umum itu perlu. Baik, terkait gotong royong di lingkungan sekitar saya masih terdapat karena beberapa hari ataupun beberapa bulan yang setelah saya ketahui, yaitu ada kegiatan kerja bakti dalam pembersihan gorong-gorong ataupun selokan yang ada di desa saya. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Masih, dan itu sangat masih terjalin sampai sekarang dan itu sangat membantu banget. Oh, untuk itu tentu masih banyak banget karena setiap sebulan sekali biasanya kalau di rumah saya itu kita ada kegiatan bakti sosial, terus juga ada juga bersih-bersih kampung. Jadi menurut saya itu masih cukup kental untuk kegiatan gotong royong. Hebat Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.